Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin membahas hasil diskusi yang telah kami kerjakan mengenai fungsi buku teks bacaan dari mata kuliah telah buku teks. Berikut ada anggota kelompok yaitu Alvina Febrianti, Dimitrisda Adelia, Mahira Fianti, dan Mahda Putri, dan saya sendiri di Hesti Pointias. Berikut hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Yang pertama ada peran buku teks. Seperti yang telah dituliskan, buku teks berperan penting sebagai bahan ajar utama karena isinya terstruktur sesuai kurikulum dan mudah diakses tanpa internet. Meskipun cenderung terbatas, ketinggalan zaman, dan kurang menarik bagi sebagian siswa, tetapi sumber belajar digital menawarkan informasi yang lebih variatif, mutakhir, dan interaktif melalui berbagai format, sehingga memperkaya pembelajaran. Tetapi memiliki kelemahan berupa potensi informasi yang tidak valid serta risiko distraksi sehingga menuntut keterampilan literasi digital dari siswanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pandangan penggunaan buku teks. Maaf di sini ada salah. Jadi kami kurang sependapat jika guru hanya mengandalkan buku teks sebagai sumber belajar utama. Meskipun buku teks itu penting karena isinya sistematis, sesuai kurikulum, dan dapat menjadi panduan dalam pembelajaran, namun pembelajaran akan terbatas dan kurang variatif jika hanya terpadu pada satu sumber tersebut. Dalam era digital, siswa perlu memperkenalkan pada berbagai sumber lain seperti artikel, jurnal, video edukasi, dan media online, agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat melihat contoh nyata penggunaan bahasa yang lebih aktual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada nilai PPK dalam pembelajaran. Program PPK dengan 5 nilai utama yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Menjadi fondasi penting membentuk karakter bangsa seperti menjaga etika, komunikasi di media sosial, menumbuhkan kebanggaan budaya, dan membiasakan kemandirian belajar, mendorong kerjasama, hingga melatih kejujuran. Namun, nilai-nilai tersebut perlu dilengkapi dengan keterampilan abad 21, khususnya literasi digital, inovasi, dan adaptasi teknologi agar generasi muda lebih siap menghadapi tantangan era digital, misalnya dalam kemampuan membedakan hoaks dan informasi valid di media sosial. Saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan membacakan nilai karakter dalam kerja kelompok, yaitu dalam kerja kelompok sering muncul perbedaan kontribusi antar anggota, sehingga sebagai nilai karakter terlihat jelas, sementara yang lain belum tampak. Lalu nilai gotong royong terlihat dari anggota yang aktif menyelesaikan tugas bersama dan nilai mandiri tampak dari inisiatif individu yang berperan aktif. Namun integritas belum sepenuhnya hadir karena ada anggota yang tidak bertanggung jawab dan nilai nasionalis juga belum tampak jelas karena kegiatan tidak terkait langsung dengan kebangsaan. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh motivasi yang rendah, lemahnya koordinasi atau kurangnya kesadaran tanggung jawab. Oleh karena itu, guru sebaiknya melakukan evaluasi kelompok secara berkala agar setiap anggota terdorong berpartisipasi aktif, sehingga kerja kelompok benar-benar mencerminkan nilai PPK secara utuh. Di sini kita menyimpulkan pembelajaran yang hanya mengandalkan buku teks tidak cukup karena meski terstruktur dan sesuai kurikulum, sumber ini terbatas dan kurang menarik. Oleh karena itu, guru perlu memadukan buku teks dengan sumber digital yang lebih variatif, mutakhir, dan interaktif agar siswa mendapat pengalaman yang belajar secara relevan dengan kehidupan nyata.
Selain itu, penerapan nilai-nilai PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas harus berjalan seiring dengan penguasaan keterampilan abad 21 seperti literasi digital dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Dalam kegiatan kelompok, nilai karakter memang belum sepenuhnya tampak merata, sehingga diperlukan evaluasi dan pendampingan guru agar setiap siswa berperan aktif dan pembelajaran benar-benar membentuk karakter serta keterampilan yang utuh. Baik, saya silakan ke moderator. Oke, baik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.